Konflik terkait dengan Wahhabisme di Aceh pada era modern merupakan isu yang rumit dan sensitif, mengingat Aceh sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam hal penerapan syariat Islam. Konflik ini berkaitan dengan ketegangan antara tradisi Islam lokal, khususnya Islam yang dipengaruhi oleh praktek-praktek Sufisme, dan gerakan Wahhabisme yang dianggap sebagai gerakan Islam yang lebih puritan. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan dari penjelasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang konflik Wahabi di Aceh pada era modern. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan beberapa poin utama yang perlu dipahami untuk memahami konflik Wahabi di Aceh pada era modern. Yang pertama, latar belakang sejarah Islam di Aceh. Aceh sebagai pusat Islam, sejak abad ke-13, Aceh dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Aceh Darussalam pada masa kejayaannya juga menjadi salah satu pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara. Tradisi keagamaan di Aceh banyak dipengaruhi oleh Sufisme atau tasawuf yang mencakup ajaran-ajaran mistik dalam Islam dan praktek-praktek zikir, tarekat, serta penghormatan terhadap tokoh-tokoh agama lokal. Selain sebagai pusat keislaman, Aceh juga terkenal dengan perjuangannya melawan penjajahan kolonial Belanda, di mana ulama dan kaum agamawan berperan penting dalam perlawanan tersebut. Yang kedua, masuknya pengaruh Wahhabisme. Wahhabisme adalah gerakan pembaruan dalam Islam yang berpusat pada ajaran Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi pada abad ke-18. Gerakan ini menekankan pemurnian Islam dari praktek-praktek yang dianggap bid'ah, yaitu inovasi dalam agama, dan syirik atau kemusyrikan, serta berfokus pada kembali kepada pemahaman Al-Quran dan hadis secara literal. Di era modern, terutama setelah berkembangnya hubungan antara Aceh dan Arab Saudi melalui jalur haji dan pendidikan, Wahhabisme mulai masuk ke Aceh. Banyak pelajar Aceh yang belajar di Timur Tengah kemudian kembali dengan membawa ajaran-ajaran yang lebih puritan tersebut. Yang ketiga, bentrokan antara tradisi lokal dan Wahhabisme. Konflik utama muncul karena Wahhabisme cenderung menolak praktek-praktek keagamaan yang menjadi bagian dari tradisi Islam lokal di Aceh, seperti zikir jamaah, perayaan Maulid Nabi, dan penghormatan kepada ulama-ulama yang dianggap sebagai wali. Praktek-praktek ini dianggap sebagai bid'ah oleh penganut Wahhabisme. Beberapa kelompok di Aceh mulai mendorong pemurnian ajaran Islam sesuai dengan ideologi Wahhabisme. Mereka mengkampanyekan untuk menghapus berbagai tradisi yang mengandung unsur bid'ah dan syirik yang sudah lama melekat di masyarakat Aceh. Dan ini menimbulkan ketegangan dengan kelompok-kelompok tradisionalis. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, kelompok-kelompok tradisionalis di Aceh yang umumnya terkait dengan tarekat dan Sufisme menolak keras ajaran Wahhabisme karena mereka merasa bahwa hal itu merusak tradisi Islam yang sudah mereka praktikkan selama berabad-abad. Ulama-ulama tradisionalis melihat Wahhabisme sebagai ancaman terhadap identitas keislaman lokal Aceh. Yang keempat, faktor sosial dan politik. Setelah perjanjian damai tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia, pengaruh asing termasuk dari Arab Saudi semakin meningkat di Aceh. Arab Saudi mendanai pembangunan masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menyebarkan ajaran Wahhabisme. Seiring dengan penerapan syariat Islam secara formal di Aceh, ada kelompok-kelompok
yang menggunakan interpretasi Islam Puritan sebagai alat politik. Mereka sering sekali menggunakan dalih penegakan syariat untuk menekan kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Yang kelima, kontroversi dan kekerasan. Ketegangan antara kelompok Wahabi dan tradisionalis di Aceh terkadang berubah menjadi kekerasan, terutama ketika ada usaha untuk membongkar atau menghentikan tradisi yang dianggap bid'ah. Masjid-masjid yang mengikuti tradisi sufi atau tarekat sering menjadi sasaran kelompok-kelompok yang pro-Wahabi. Beberapa ulama tradisionalis Aceh mengeluarkan fatwa yang menolak Wahabisme dan menganggapnya sebagai gerakan yang merusak harmoni sosial di Aceh. Sebaliknya, ulama-ulama yang mendukung Wahabisme menganggap bahwa ajaran tradisionalis yang bercampur dengan sufisme telah menyimpang dari Islam yang benar. Yang keenam, dampak terhadap masyarakat Aceh. Konflik ini menyebabkan polarisasi di masyarakat Aceh antara mereka yang mendukung pemurnian ajaran Islam sesuai dengan Wahabisme dan mereka yang ingin mempertahankan tradisi Islam lokal. Pengaruh Wahabisme juga terlihat dalam sistem pendidikan Islam di Aceh, di mana beberapa sekolah Islam atau pesantren mulai mengadopsi kurikulum yang lebih dekat dengan ideologi Puritan, sementara yang lain tetap berpegang pada tradisi lama. Ketegangan ini mempengaruhi penerapan syariat Islam di Aceh. Ada dorongan dari kelompok Wahabi untuk menerapkan hukum syariah yang lebih ketat dan ditelar, sementara kelompok tradisionalis cenderung lebih fleksibel dalam interpretasi syariat. Yang ketujuh, upaya perdamaian. Di tengah ketegangan ini, beberapa ulama berusaha mencari jalan tengah dengan mengadakan dialog antar kelompok. Tujuan dari dialog ini adalah untuk mengurangi konflik dan membangun toleransi antar kelompok Islam di Aceh. Pemerintah lokal di Aceh dan pemerintah pusat Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas. Namun sering sekali posisi mereka dilematis karena harus menyeimbangkan antara kepentingan kelompok tradisionalis dan Puritan. Maka dapat kita simpulkan bahwa konflik Wahabi di Aceh pada era modern adalah contoh bagaimana pertarungan ideologis dalam Islam dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat. Perbedaan interpretasi antara Wahabisme yang Puritan dan Islam tradisionalis yang dipengaruhi oleh Sufisme menyebabkan perpecahan yang mendalam di Aceh. Meski ada upaya untuk mendamaikannya, kedua kubu konflik ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara agama, tradisi, dan politik di daerah yang memiliki sejarah keislaman yang kuat seperti Aceh. Konflik ini tidak hanya berdampak pada bidang keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, politik, dan identitas budaya masyarakat Aceh, menjadikannya sebuah isu yang terus berkembang hingga hari ini. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.